ingin mempresentasikan tugas agama kami. Tanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertanggung jawab berarti sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Setiap manusia harus bertanya pada dirinya sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, bertindak, dan merencanakan sesuatu. Dengan demikian, setiap gerak langkah yang dilakukannya pada waktu, tempat, dan kondisi-kondisi tertentu akan meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab seseorang tidak terbatas pada amalannya saja, tetapi bisa melewati batas waktu yang terbatas bila akibat dan pengaruh amalannya itu masih terus berlangsung, bahkan mungkin setelah dia meninggal. Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwa yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا, yang artinya janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Membiasakan kerja keras. Orang yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan ini. Setiap detik kehidupan yang dijalani adalah kerikil kecil bagi dasar bangunan masa tuanya. Setiap detak napas kehidupan dilaluinya dengan kepuasan hati, dan setiap langkahnya adalah perbuatan yang bermanfaat bagi siapa saja yang dijumpainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah paling mulia, tetapi orang yang paling mulia tersebut begitu melihat si tukang batu yang kasar mencari nafkah yang halal, Rasul pun menggenggam tangan itu dan menciumnya. Seraya bersabda, "Hazihi yadun la tamassaha narun abadan." Inilah tangan yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka selama-lamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencium tangan pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, tangan para raja atau siapapun. Sejarah mencatat hanya putrinya lah, Fatimah Az-Zahra, dan tukang batu itulah yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah SAW. Padahal tangan si tukang batu tersebut melepuh dan kasar akibat membelah batu dan kerja keras. Peristiwa tersebut memberikan gambaran yang sebenarnya ada korelasi antara kerja dan tanggung jawab. Dengan perilaku jujur, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Agar hasil yang diperoleh dari bekerja keras dapat mencapai tujuan, maka seseorang harus memiliki niat dan kemauan yang ikhlas. Mengajar sesuatu harus dilandasi motivasi hanya ingin mendapatkan ridha Allah semata. Rasulullah dalam sebuah hadis yang populer menyatakan bahwa sesungguhnya segala amal manusia ditentukan oleh niatnya. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya dari Umar bin Al-Khattab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu tergantung dari niatnya.
Sebagai ciptaan Allah, manusia dapat mengembangkan dirinya dengan pikirannya, akal, perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan alam sekitar yang telah dikaruniai Allah kepadanya. Tanggung jawab kepada Allah menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdiannya kepada Allah sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 51. Wala taj'alu ma'allahi ilahan azaron innalakum manhu naziron mubin. Dan janganlah kamu mengandalkan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Tanggung jawab kepada keluarga. Masyarakat terkecil adalah keluarga. Tiap anggota wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ra'iyih. Al-Hadis Al-Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Tanggung jawab kepada keluarga menuntut tiap-tiap anggota keluarga untuk mempunyai kesadaran dalam hal tanggung jawab. Kita sebagai seorang anak mempunyai tanggung jawab yang besar kepada keluarganya, terutama kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan membahagiakannya, dengan menjaga harkat dan martabat serta nama baik keluarganya. Tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang juga anggota masyarakat. Semua tingkah laku dapat perbuatan yang dilakukan masyarakat sebagai anggota masyarakat wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Misalnya masyarakat sekitar tempat tinggal sedang mengadakan kerja bakti, maka sebagai anggota masyarakat yang baik harus bertanggung jawab untuk ikut kerja bakti sesuai dengan kemampuannya dan berpartisipasi di dalamnya. Dipercaya orang lain. Semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak orang yang percaya pada dirinya. Sebaliknya, semakin seseorang lari dari tanggung jawab, semakin orang lain tidak akan percaya kepada dirinya. Manusia yang berguna, semakin banyak orang yang percaya, maka semakin bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah ciri manusia yang berguna. Ingatlah bahwa Rasulullah sebagai suri teladan telah banyak memberikan contoh kepada umatnya. Jadilah manusia yang bermanfaat terhadap orang lain. Sebagaimana Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang lebih banyak manfaat bagi orang yang lain.